Oke, teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang banget nih hari ini kita bisa diskusi lagi nih buat bahas pembelajaran hari ini nih. Buat hari ini kita mau diskusi terkait pengalaman-pengalaman kita di PTSL. Kalau dicontoh di tempat saya tuh PTSL berjalan dengan cukup unik nih karena di sini melibatkan banyak suku dan agama. Tapi alhamdulillahnya bisa berjalan dengan sukses dan lancar gitu. Iya di tempatku juga gitu. Kawan tuh aku juga sempat mikir kan. Ini pasti tantangannya tuh lumayan berat. Soalnya kalau beda latar belakang, kadang kan ada miskomunikasi tuh. Tapi ternyata di lapangan itu semuanya berjalan dengan lancar. Benar, kalau menurut aku kuncinya ada di koordinasi awal sih. Soalnya kan kita adakan sosialisasi bareng tokoh adat, tokoh agama, sama aparat desa juga kan. Jadi semuanya tuh paham kalau tujuan PTSL itu untuk memberikan kepastian hukum tanah tanpa memandang perbedaan. Nah, kalau saya yang bikin saya kagum itu terkait gotong royongnya. Waktu pengukuran, warga dari sana itu ikut membantu tim pengukur. Meskipun mereka itu berbeda latar belakang, tetapi itu tidak mempengaruhi sama sekali. Jadi pas melihat itu senang rasanya, ada kesatuan gitu. Itu juga nunjukin kompetensi kita sih, karena nggak cuman terkait kemampuan teknis di pengukuran, jadi kita juga kan belajar komunikasi lintas budaya. Jadi bahkan sempat belajar tuh dikasih tahu sama warga di sana salam khasnya. Kalau daerah saya kan Habibun gitu, jadi mereka ngajarin dan biar akrab sama warga gitu. Iya, iya benar banget. Jadi kita paham juga soal aturan adatnya kan. Jadi misalnya ada tanah yang cuma bisa kita datangi kalau sudah dapat izin tetua adat. Jadi kalau kita nggak ngerti kan bisa salah langkah nanti ke depannya. Betul banget tuh teman-teman. Terus kalau kita ngelihat dari hasilnya, warga tuh seneng banget tuh karena sertifikat mereka keluar tanpa masalah. Semua batas tanah disepakati, nggak ada konflik dan hubungan antar warga tuh bisa jadi makin erat gitu. Iya, ya benar. Bahkan tuh ada warga yang bilang loh, program ini bikin kami tambah akrab sama tetangga walaupun beda keyakinan. Nah, itu kan bukti harmonis itu bisa tercipta lewat kerjasama ya. Nah, benar banget tuh Mbak. Selain itu, transparansi juga penting sih. Soalnya data hasil ukul itu kan nanti ditempel di balai desa supaya semuanya tuh bisa lihat dan juga memberi masukan. Jadi nggak ada tuh yang merasa dirugikan. Nah, yang tadi disebutkan Mbak itu merupakan faktor Mbak yang bikin masyarakat itu percaya sama kantor pertanahan. Jadi mereka melihat sendiri kalau kita melayani warga itu secara adil, sesuai prinsip, kompeten, dan harmonis. Kita tidak membeda-bedakan mereka, Mbak. Nah, benar tuh. Makanya kalau dibilang program PTSL ini berhasil, ya berhasil. Karena nggak hanya sertifikat yang jadi, tapi ada rasa saling menghargai dan toleransi kan di desa itu. Jadi hubungannya makin kuat. Ya, jadi intinya kompeten itu bukan cuma soal skill teknis ya, tapi juga kemampuan memahami nilai-nilai sosial. Dan harmonis itu dibangun dari rasa saling menghormati. Betul banget. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi nih buat daerah-daerah lain dalam rangka pelaksanaan PTSL tuh. Dan juga PTSL kan bisa membawa manfaat yang nyata, nggak cuma di atas kertas, tapi juga di hati masyarakat. Ya, benar Mas Amin. Amin. Oke, teman-teman, makasih ya buat diskusi hari ini. Kita jumpa lagi di diskusi selanjutnya. Semoga kita bisa menerapkan nilai-nilai kompeten dan juga harmonis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. teman-teman. Terima kasih, guys.